Baiklah, materi selanjutnya adalah Stratified Random Sampling. Materi ini akan kita bahas pada dua pertemuan, yakni minggu ke-5 dan minggu ke-6. Stratified Random Sampling, atau disebut juga penarikan contoh acak bertingkat atau berstrata, adalah cara mengambil sampel dengan memperhatikan strata atau tingkatan atau lapisan di dalam sebuah populasi. Untuk memahami stratified random sampling, perhatikan contoh berikut. Misalkan akan dilakukan penelitian mengenai dampak penyuluhan terhadap perilaku kesehatan masyarakat. Nah, jika peneliti di sini mengasumsikan dampak itu dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat, misalnya kalau kesejahteraannya semakin tinggi, maka dampaknya akan semakin besar, maka peneliti harus bisa menangkap responden dari berbagai tingkat kesejahteraan, atau si peneliti harus memiliki sampel yang mewakili berbagai tingkat kesejahteraan tersebut. Nah, bagaimana caranya agar si peneliti memperoleh sampel yang mewakili masing-masing tingkat kesejahteraan ini? Caranya adalah masyarakat tersebut kita sekat-sekat secara imajiner gitu ya, berdasarkan tingkat kesejahteraannya menjadi beberapa tingkatan kesejahteraan. Jika kita ilustrasikan contoh yang tadi, kita dapat membagi masyarakat yang menjadi populasinya menjadi beberapa strata. Misalkan, tingkat kesejahteraan ini berdasarkan pada teori pendukungnya dibedakan menjadi 3 kelompok tingkat kesejahteraan. Misalkan, tingkat kesejahteraan tinggi, sedang, dan rendah. Maka, kita buatkan masyarakat yang menjadi populasi tadi menjadi 3 strata. Di sini, strata pertamanya untuk masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, kemudian strata kedua untuk masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sedang, dan di strata ketiganya untuk masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Nantinya, di masing-masing strata ini kita akan memiliki ukuran populasi pada masing-masing strata yang kita lambangkan di sini dengan N besar 1, N besar 2, dan N besar 3 karena kita punya 3 strata. Yang mana nantinya jumlah dari N1 ditambah dengan N2 ditambah dengan N3 ini merupakan total ukuran populasi yang kita miliki. Untuk tahapan selanjutnya, kita dapat mengambil sampel dari masing-masing strata dengan menggunakan simple random sampling. Jadi, di strata 1 kita ambil sampel sebanyak N kecil 1 secara simple random sampling, begitu juga dengan strata 2 dan strata ketiga, sehingga kita peroleh nanti total sampelnya atau N kecilnya merupakan jumlah dari sampel pada masing-masing strata. Melalui ilustrasi tadi, kita bisa menjamin bahwa dengan menggunakan stratified random sampling, si peneliti bisa mendapatkan responden dari semua tingkat kesejahteraan. Selanjutnya, kapan sih kita gunakan stratified random sampling? Kita gunakan stratified random sampling jika elemen populasinya tidak homogen. Nah, kalau elemen populasinya homogen, kita cukup gunakan simple random sampling saja. Karena tadinya kita memiliki elemen populasi yang tidak homogen, maka kita perlu membuat lapisan-lapisan atau strata.
di mana nantinya elemen dari setiap stratanya ini adalah homogen dia. Jadi yang di dalam satu strata itu adalah elemen yang homogen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam stratified random sampling. Yang pertama adalah kita harus memiliki kriteria yang jelas untuk mengelompokkan atau menstratifikasi sebuah populasi. Dengan kata lain, kita harus memiliki aturan penyekatan yang jelas gitu ya. Jadi bagaimana kita menyekatnya itu. Nah, sekatnya ini biasanya disesuaikan dengan keperluan penelitian. Adapun variabel-variabel yang digunakan untuk menyekat suatu populasi ini biasanya adalah variabel yang memiliki hubungan erat dengan variabel yang diteliti. Senada dengan penjelasan yang tadi, di dalam stratified random sampling ini kita juga harus memiliki data pendahuluan dari populasi, dan ini memang terkait dengan kriteria yang akan digunakan untuk menyekat atau menstratifikasi sebuah populasi. Kemudian setelah kita sekat suatu populasi itu, kita harus ketahui juga dengan tepat jumlah satuan elemen dari setiap strata yang kita buat itu. Berikut adalah kekurangan dan kelebihan dari stratified random sampling. Kekurangan dan kelebihan ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan apakah kita akan melakukan sampling menggunakan stratified random sampling atau tidak. Stratified random sampling ini kekurangannya adalah yang seperti dijabarkan tadi, bahwasannya kita butuh informasi awal sebagai dasar untuk mengelompokkan populasi. Kemudian nantinya perhitungan pendugaannya itu akan sedikit rumit dibandingkan dengan yang simple random sampling. Namun, di balik kekurangannya itu, tentu saja ada juga kelebihannya stratified random sampling. Adapun kelebihan dari stratified random sampling ini adalah yang pertama, bahwa terjamin kalau di stratified random sampling ini ada keterwakilan individu untuk setiap stratanya ini yang akan terpilih jadi sampel. Kemudian yang kedua adalah kita dapat mengurangi biaya survei. Yang ketiga adalah pada pendugaannya nanti, pendugaan parameternya dapat dilakukan pada setiap strata karena kita tadi memiliki sampel pada masing-masing stratanya. Jadi kita juga bisa melakukan pendugaan parameter pada setiap stratanya. Berikut adalah prosedur stratified random sampling. Yang pertama itu kita mesti menyusun sampling frame atau kerangka samplingnya. Kemudian kerangka sampling yang kita punya itu kita bagi berdasarkan strata yang kita kehendaki. Jadi nanti kita punya sampling frame untuk masing-masing strata. Selanjutnya kita tentukan jumlah sampel yang akan kita ambil pada setiap strata. Kemudian barulah kita pilih dari setiap strata ini secara acak sederhana atau simple random sampling sampelnya. Oke, silakan kerjakan latihan ini untuk meningkatkan pemahaman mengenai stratified random sampling.